Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah peristiwa dan akibat hukum. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nadia Akila Brilianti, Nurul Hilda Maisaroh, Saskia Khairunisa. Baik teman-teman, langsung saja kita akan mulai membahas materi yang pertama, yaitu tentang peristiwa hukum. Definisi peristiwa hukum menurut para ahli. Menurut Sujono D., peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Menurut Sujono Wingjotipuro, peristiwa hukum merupakan peristiwa keadaan biasa dalam kehidupan sehari-hari yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Menurut Cipto Raharjo, peristiwa hukum merupakan sesuatu yang biasa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Menurut Mr. L. G. Van Appeldoorn, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapus hak. Bentuk-bentuk peristiwa hukum. Keadaan. Badan hukum yang menyebabkan tidak dapat membayar hutang-hutangnya seperti dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi, setiap berhutang dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya harus dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih para berpiutang. Pernyataan pailit itu boleh diucapkan juga berdasarkan kepentingan umum atas bantuan kejaksaan. 2. Kejadian bukan karena perbuatan manusia. Daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat waktu dan syarat-syarat tertentu, seperti dikemukakan oleh pasal 1946 KUH Perdata. Daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 3. Kejadian fisik dalam kehidupan manusia. Kelahiran membawa kewajiban bagi orang tua untuk memelihara dan mendidik anak itu. Kematian mengakibatkan anak cucu orang tua berhak atas harta warisan. Dewasa mengakibatkan cakap hukum, gila menyebabkan tidak cakap hukum. 4. Perbuatan atau tindakan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan orang karena menghendaki suatu akibat hukum. Jadi, kehendak dan pernyataan yang sesuai dengan hukum dapat dilakukan dengan tegas, diam-diam, tertulis dengan ucapan dan isyarat. 5. Perbuatan melanggar hukum. Onrecht matigat diatur oleh pasal 1365 sampai 1371 KUH Perdata. 1. Prestasi penyalahgunaan hak, penyalahgunaan wewenang menjadi hakim sendiri. Contoh peristiwa hukum. Misalnya, seseorang melakukan transaksi jual beli barang, disitulah timbul hak dan kewajiban yang diatur pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Baik, saya lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu hubungan hukum, hak, dan kewajiban. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Jadi, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu segi kekuasaan, kewenangan atau hak, dan segi kewajiban. Oke, lanjut. 3 unsur hubungan hukum. Yang pertama yaitu orang-orang yang berhak atau berkewajiban saling berhadapan atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Misalnya,
A. Menjual rumah kepada B. A. Wajib menyerahkan rumahnya kepada B. A. Berhak meminta pembayaran kepada B, sedangkan B wajib membayar kepada A. B juga berhak meminta rumah A setelah dibayar. Yang kedua yaitu objek terhadap nama hak. Maaf ya, itu typo, bukan mana tapi nama hak. Atau kewajiban tadi berlaku terhadap rumah. Nah, objeknya seperti contoh tadi yaitu rumah. Yang ketiga adalah hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban. Jadi bisa disimpulkan ada 3 unsur agar bisa terjadi hubungan hukum. Yang pertama ada subjek hukum, objek hukum, dan yang terakhir adalah hubungan antara subjek hukum dan objek hukum. Oke, lanjut. Macam-macam hubungan hukum. Yang pertama yaitu hubungan hukum yang bersegi satu. Dalam hal ini hanya satu pihak yang memiliki hak sedangkan lainnya hanya memiliki kewajiban. Contohnya adalah orang yang berhutang. Misalnya A berhutang kepada B. A mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut dan B mempunyai hak untuk meminta uang tersebut atau menagih hutang tersebut. Yang kedua yaitu hubungan hukum bersegi dua, di mana kedua belah pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Contohnya, dalam suatu perjanjian jual beli, kedua belah pihak masing-masing berwenang atau berhak meminta sesuatu dari pihak yang lain. Tetapi sebaliknya, kedua belah pihak juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak yang lain. Yang terakhir yaitu hubungan antara satu subjek hukum dengan beberapa subjek hukum lainnya. Contohnya yaitu dalam hal sewa-menyewa. Maka si pemilik tanah ini memiliki hak terhadap beberapa pihak atau subjek hukum yang menyewa tanah tersebut. Baik, terima kasih. Itu mungkin dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurul Hida Maisyarah. Kepadanya dipersilahkan. Pertanggungjawaban, kesalahan, dan tanggung gugat. Pertanggungjawaban, yaitu persoalan yang berkaitan dengan tanggung-jawaban, telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Seorang tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Hubungan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja atau tidak disengaja, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1366 KUHP, yang mana dalam penjelasan yang lebih lanjut, apabila seorang dirugikan karena perbuatan seseorang lainnya, sedang di antara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian atau hubungan hukum perjanjian, maka berdasarkan undang-undang yang berlaku timbul hubungan hukum antara orang atau para pihak tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Kesalahan, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hukum positif pasal 6 ayat 2, pasal 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. RUU KUHP pasal 38. Tidak seorang pun yang melakukan tindakan pidana dipidana tanpa kesalahan. Agustinus Pohan atau unsur kesalahan. Tanggung gugat ialah ketentuan wajib pengertian terkait tanggung gugat, salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah.
Dari keseluruhan isi undang-undang administrasi pemerintah, ada terminologi tentang tanggung jawab dan tanggung gugat pada pasal 1 angka 23 yang berbunyi delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi karena badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa tanggung jawab dalam arti liability diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemah dari liability unsupplied, bentuk spesifik dari tanggung jawab. Menurutnya, pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Akila Brillianti. Kepadanya dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu tindakan hukum dan akibat hukum. Perbuatan atau tindakan hukum yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak kewajiban-kewajiban, misalnya membuat surat wasiat dan membuat persetujuan-persetujuan. Hal tersebut dinamakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan hukum sepihak. Yang kedua, perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya, pembuatan surat wasiat dan pemberian hadiah sesuatu benda kepada orang lain atau yang bisa disebut dengan hibah. Perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak atau bersifat timbal balik. Misalnya, membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Tindakan hukum merupakan tindakan yang diatur oleh hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tindakan menurut hukum, seperti jual beli, melangsungkan pernikahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti jual beli narkoba, membunuh orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tindakan yang melanggar hukum, seperti persaingan curang, tindakan merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tindakan karena tidak memenuhi kewajiban yang di dalam hukum, misalnya tidak mau membayar hutang, penjual tidak mengirim barang yang telah dipesan oleh pembeli, dan lain sebagainya. Tindakan seseorang yang mempunyai relevansi dengan hukum itulah yang diatur oleh hukum. Tindakan yang mempunyai relevansi dengan hukum merupakan tindakan yang memiliki keterkaitan dengan adanya hak dan kewajiban subjek hukum. Oleh sebab itu, tindakan-tindakan yang tidak terkait dengan hak dan kewajiban subjek hukum tidak diatur oleh hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali tindakan yang berupa perbuatan dan pengabaian yang tidak harus diatur dalam undang-undang. Perbuatan yang tidak diatur oleh hukum adalah suatu hal yang biasa. Contohnya, seseorang pria menggandeng tangan wanita. Sebagai siapakah wanita itu? Sebagai istrinya atau temannya, dan masih banyak contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya semua orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menetapkan lain. Pada masa sekarang yang dinyatakan tidak cakep dalam melakukan perbuatan hukum oleh undang-undang hampir di seluruh negara, yaitu mereka yang belum cukup umur dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan. Tentang berapa usia seseorang untuk dinyatakan cukup umur bergantung kepada undang-undang nasional setiap negara. Menurut BW Indonesia,
Seseorang yang belum genap berusia 21 tahun atau belum menikah dianggap belum cukup umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia tersebut direduksi menjadi 18 tahun oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Usia 18 tahun dianggap sebagai patokan untuk menetapkan seseorang cukup umur sehingga cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh hukum. Contoh peristiwa hukum tentang sebatang pohon yang disambar petir, kemudian tumbang dan menimpa seseorang hingga orang tersebut kehilangan nyawanya, dapat menimbulkan dua akibat hukum. Di antaranya adalah pewarisan hak milik orang yang meninggal tersebut, dan kewajiban asuransi memberikan santunan terhadap keluarganya. Begitu juga perbuatan hukum dapat menimbulkan lebih dari satu akibat hukum. Misalnya pada kegiatan jual beli. Pembeli wajib membayar dan berhak menerima barang yang telah dibayarnya. Sebaliknya, penjual wajib memberikan barang dan berhak menerima uang hasil pembayaran barang tersebut. Akibat hukum dapat berupa 4 hal. Yang pertama, lahirnya, ubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh, menjadi umur 21 tahun telah cakap untuk melakukan tindakan hukum. Yang kedua, lahirnya, ubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum. Hubungan antara dua subjek hukum atau lebih. Contoh, A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hukum A dan B. Sesudah barangnya diterima oleh pembeli dan harganya dibayar lunas, telah diterima oleh penjual, lenyaplah hubungan hukum tersebut. Yang ketiga, sanksi ketika melakukan tindakan melawan hukum. Dan yang terakhir, akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang berkaitan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum. Meskipun dalam keadaan yang wajar, tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Contoh, sewaktu kebakaran, di mana seseorang sudah terkepung api, seorang tersebut merusak tembok, jendela, pintu, dan lainnya, bertujuan untuk mencari jalan keluar menyelamatkan diri. Dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang telah diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun yang dilakukan dua pihak. Sekian penjelasan materi dari saya. Kembali ke moderator. Baik, demikian moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.